Halo guys, berjumpa lagi denganku. Gimana nih ibadah kalian di bulan Ramadan ini? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan kesehatan ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita terkait awal pelaksanaan zakat dari video sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton, coba klik videonya di atas dan tonton dulu. Biar kita sama-sama bisa menambah wawasan. Buat yang udah nonton, mari kita lanjutkan cerita dari video kemarin. Kemarin kita sudah ngebahas pelaksanaan zakat mulai dari masa berdirinya kerajaan Islam di Nusantara hingga masa kemerdekaan. Sekarang kita lanjutkan ya dari masa Orde Baru. Oke, simak videonya sampai habis. Jadi, gini ceritanya. Pada tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto memberikan pidato dalam memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara. Dalam pidato tersebut, Presiden Soeharto memberikan arahan untuk membentuk Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh atau BAZIS. Pada awalnya, badan tersebut dibentuk di daerah DKI Jakarta. Nah, setelah pembentukan badan tersebut memberikan hasil yang maksimal, akhirnya dibentuklah di berbagai wilayah, seperti di Kalimantan Timur pada tahun 1972, Sumatera Barat pada tahun 1973, Jawa Barat pada tahun 1974, Aceh pada tahun 1975, Sumatera Selatan dan Lampung pada tahun 1975, Kalimantan Selatan pada tahun 1977, dan Sulawesi Selatan juga Nusa Tenggara Barat pada tahun 1985. Dari data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa perkembangan badan pelaksanaan zakat memang tidak merata di setiap daerahnya. Beberapa daerah seperti Jawa Timur masih dilakukan oleh perangkat di masjid setempat. Bahkan, di beberapa tempat lainnya, masih menerapkan sistem yang sama dengan masa awal penyebaran agama Islam, yakni dengan melakukan penarikan wajib zakat dari harta para warganya. Nah, untuk menangani permasalahan terkait tidak meratanya sistem pelaksanaan zakat di Indonesia, pemerintahan mengeluarkan instruksi dari Menteri Agama, yakni nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret tentang infak Rp1.000 selama bulan Ramadan. Sedangkan untuk pelaksanaannya diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada prakteknya, diharapkan dapat meratakan terkait pelaksanaan zakat di Indonesia, terkait teknis penarikannya dan pendistribusiannya oleh Badan Amil Zakat dibentuk oleh masjid setempat sehingga terdapat acuan dan aturan yang resmi. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan zakat dari Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh masjid. Oleh sebab itu, untuk memperlancar proses pelaksanaan zakat, Menteri Agama mengeluarkan instruksi pada tanggal 12 Desember 1989 tentang pembinaan zakat, infak, dan sodaqoh, yang mana Menteri Agama menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan sodaqoh. Dalam instruksi tersebut juga membantu para badan amil untuk mengatur dalam penggunaan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Dari instruksi tersebut, pemerintahan berfokus dalam membentuk program sosialisasi dan pendampingan untuk Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh masjid-masjid di Indonesia. Nah, dari program-program inilah awal dimulainya pemerintahan Indonesia dapat mulai masuk ke lingkup terkecil dalam proses pelaksanaan zakat di Indonesia. Dan sekarang kita berlanjut pada masa turunnya Soeharto dari posisi Presiden Indonesia. Masa di mana kita sebut sebagai masa reformasi, yakni masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa reformasi, perkembangan terkait pelaksanaan zakat masih sama seperti pada masa Orde Baru,
yakni berfokus terhadap pembenahan terhadap peraturan undang-undang. Turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya memberi peluang kepada umat Islam untuk membentuk kabinet baru. Hal ini juga memberi kesempatan untuk mendorong kembali wacana RUU pengelolaan zakat yang penyusunannya sudah tertunda selama 50 tahun. Dan sebelum kita lanjut ceritanya, kalian tahu nggak isi RUU pengelolaan zakat itu apa? Kurang lebih intinya seperti ini. Pengolahan terkait pelaksanaan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Tujuannya agar pemerintahan dapat ikut andil dalam pelaksanaan zakat, seperti menyusun skema pengumpulan zakat secara terstruktur dan dibagikan secara tepat kepada yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, terkait pelaksanaan zakat dapat diawasi oleh pihak pemerintahan, sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang muncul saat pelaksanaan. Hal ini diharapkan melalui zakat tersebut dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia. Akan tetapi, RUU pengolahan zakat tersebut tidak semata dari pihak pemerintahan dan anggota DPR menyetujuinya. Pihak yang tidak menyetujuinya lebih mendorong supaya negara tidak ikut andil dalam pelaksanaan zakat dan diserahkan kepada masyarakat secara langsung. Perbedaan pandangan ini yang membuat penyusunan RUU pengolahan zakat memakan waktu yang sangat lama. Penyusunan ini baru selesai pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 14 tahun 1999, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah. Pada tahun yang sama, kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Seluruh peraturan perundang-undangan tersebut menjadi penyempurna sekaligus pedoman inti dalam melaksanakan zakat di Indonesia. Nah, menurut dari sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie. Karena diharapkan pada era reformasi ini, zakat mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis dari berbagai sektor yang datang melanda pada masa tersebut. Nah, itu dia cerita dari pelaksanaan zakat di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang mana pada masa ini telah mengalami perkembangan mulai dari penarikan zakat secara wajib hingga dibentuknya Badan Amil Zakat oleh masjid setempat. Bahkan, disusun pula peraturan tentang pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara tertib. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik dan nonton cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, biar kita bisa terus berkarya untuk menyusun cerita-cerita lainnya tentang Nusantara di masa lalu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.